Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala alaina bi salatil jumu'ah allati hiya afdalus salawatil khamsi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin jemaah salat Jumat Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kota Batu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, di mana sholat Jumat ini adalah sholat yang paling utama yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan sholat yang paling utama di antara sholat fardu 5 waktu. Oleh karenanya, bagi kita yang telah memenuhi persyaratan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, laki-laki yang telah memasuki usia akil baligh, yang dia sehat, tidak sedang dalam bepergian jauh, yang di situ terdapat lebih dari 40 orang, yang kesemuanya mampu untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, dan kemudian benar-benar menunaikan ibadah sholat Jumat, maka mereka adalah orang-orang yang utama. Dan apabila seumpama di antara 40 orang ini yang sebenarnya wajib untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, kemudian dia meninggalkan sholat Jumat, yang sehingga jamaah sholat Jumat itu kurang dari 40 orang, yang kemudian menjadikan ibadah sholat tersebut tidak sah, maka orang yang meninggalkan sholat Jumat ini mendapatkan dosa yang besar. Oleh karenanya, apabila kita sudah menjadi salah satu anggota wajib sholat Jumat, mau tidak mau kita harus menunaikan sholat Jumat tersebut. Hadirin yang berbahagia, pada saat yang lalu telah kami sampaikan bagaimana tata cara sholat Jumat. Setelah khutbah 2 kali, dilanjutkan secara cepat dengan sholat 2 rakaat. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan bagaimana tata cara pembacaan khutbah 2 kali. Yang pertama, bahwa khatib, orang yang berkhutbah ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana orang sholat, suci dari hadas,
suci dari najis, baik dirinya, pakaiannya maupun tempat khutbahnya. Kemudian dia menutup aurat, seluruh bagian auratnya harus tertutup, tidak boleh tersingkap. Dia terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang hadas besar tentu dihilangkan dengan cara mandi, hadas kecil dengan cara berwudu. Dan apabila keduanya tidak memungkinkan, maka bisa dengan tayammum. Khutbah Jumat dimulai setelah matahari bergeser ke arah barat, yaitu masuknya waktu zuhur sampai menjelang waktu asar. Khutbah Jumat seluruh rukun-rukunnya disampaikan, diperdengarkan kepada para hadirin minimal 40 orang. Sehingga apabila jamaah masih kurang dari 40 orang, maka khutbah Jumat belum bisa dimulai. Khutbah Jumat ini meliputi rukun-rukun yang harus terpenuhi, tidak boleh ada kekurangan. Dan minimal seumpama materi khutbah tidak bisa panjang lebar, minimal rukun-rukunnya bisa terpenuhi. Apa itu? Yang pertama adalah membaca hamdalah. Hamdalah ini bisa dengan alhamdulillah, hamdalillah, ahmadullah, nahmaduhu wa nasta'inuh. Bisa diambil salah satu. Dan rata-rata dengan kata-kata alhamdulillah. Setelah hamdalah biasanya diisi dengan syahadat. Akan tetapi syahadat di sini adalah bukan merupakan bagian rukun dari khutbah. Seumpama tidak ada syahadat, maka boleh. Setelah itu membaca sholawat, doa sholawat. Doa sholawat ini bisa dengan Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabiyyi, dan seterusnya. Akan tetapi tidak cukup apabila dengan sallallahu alaihi, tidak cukup. Allahumma sholli alaihi, tidak cukup. Dan bagus apabila ditambah dengan doa taslim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu bagus. Selanjutnya adalah wasiat untuk ketakwaan. Yang wasiat ini harus disampaikan dalam bahasa Arab. Boleh dengan wasiat untuk bertakwa, wasiat untuk menunaikan ibadah sholat, wasiat untuk berpuasa, dan seterusnya. Yang terpenting wasiat tersebut adalah wasiat ketakwaan. Dan biasanya para khatib menyampaikan dengan kata-kata ittaqullah. Misalnya dengan sallu khamsakum, sallu jumu'akum, sumu syahrakum, juga boleh. Itu adalah pada khutbah yang pertama. Khutbah ini disampaikan dengan berdiri bagi khatib yang mampu untuk berdiri. Harap semuanya mengikuti dengan baik. Apabila khatib tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh menyampaikan dengan sambil duduk.
Setelah khutbah pertama selesai, maka khatib duduk yang lebih dari sekedar tumakninah di dalam sholat. Ketentuannya adalah lebih dari sekedar tumakninah di dalam sholat. Sekira membaca tasbih 3 kali. Dan di sana nanti disunnahkan juga untuk banyak berdoa, dan diantaranya juga disunnahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua hampir sama dengan khutbah yang pertama, hanya saja ada tambahan 2 hal. Yang pertama, di antara salah satu khutbah itu terdapat bacaan ayat Al-Quran minimal 1 ayat. Boleh pada khutbah yang pertama, boleh juga pada khutbah yang kedua. Khutbah ini tadi kita bacakan ayat Al-Quran pada khutbah yang pertama. Tambahan yang kedua, pada khutbah yang kedua adalah doa yang bermanfaat untuk orang-orang muslim, orang-orang mukmin, yang disampaikan dalam bahasa Arab. Biasanya para khatib menyampaikan doa ini dengan doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Hadirin yang berbahagia, seumpama materi khutbah yang disampaikan tidak selaras dengan ayat yang dibacakan, juga tidak masalah. Yang terpenting di sini adalah rukun-rukun khutbah benar-benar terpenuhi. Kemudian seumpama di dalam sekolah ini khatib tidak hadir, khatib yang dijadwalkan tidak hadir, apakah boleh di antara kita untuk naik ke mimbar menjadi khatib, membacakan khutbah? Boleh, selama benar-benar rukun-rukun khutbah terpenuhi, dan seumpama sunnah-sunnahnya bisa dipenuhi, itu juga sangat bagus. Jadi anak-anak yang sudah memasuki usia balik, yang memiliki wudhu, yang tidak memiliki hadas kecil maupun hadas besar, yang suci pakaiannya, suci badannya, menutup auratnya, apakah menutup aurat secara minimalis ataupun secara maksimal, maka dia boleh untuk menjadi khatib. Setelah khutbah selesai, segera dilaksanakan sholat Jumat 2 rakaat yang imam berniat untuk menjadi imam saat takbiratul ihram, yang makmum berniat menjadi makmum saat takbiratul ihram juga. Setelah sholat 2 rakaat selesai, maka ritual sholat Jumat yang pokok dianggap sudah selesai. Lalu kesunahan-kesunahannya juga sebaiknya jangan ditinggalkan, sebab kesunahan akan mengikuti kewajiban, di mana apabila kewajiban-kewajiban terpenuhi dan kesunahan-kesunahan juga terpenuhi, maka pahala yang besar yang akan kita dapatkan. Hadirin yang berbahagia, semoga khutbah singkat ini menambah wawasan kita, menjadikan ibadah kita dari waktu ke waktu semakin sempurna, semakin layak diterima oleh Allah, dan mendapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. آمين. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.